Bapak siapa nih, Bapak? Pakai sandal. Mohon maaf nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Di edisi Ramadan, The Comment, di hari pertama Ramadan, kita akan membicarakan satu hal yang cukup menarik. Biasanya kalau mantan presiden itu ketika sudah tidak menjabat, dia biasanya aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Seperti Pak SBY misalkan. Pak SBY itu aktif di PBB, melukis, punya klub voli, dan lain-lain ya. Kalau Pak JK, Mas ngapain Mas? Pak JK tuh aktif di... Iya, masih Dewan Masjid ya? Dewan Masjid, aktif jadi ketua PMI juga. PMI, gitu. ya, kegiatan sosial lah. Ya, Bu Mega kadang meresmikan pameran lukisan, pameran bunga, walaupun dia punya partai. Ya. Kemudian siapa lagi tuh? Gus Dur dan almarhum, dan beberapa yang lain. Nah, kali ini kita punya mantan presiden yang ketujuh, yang rumahnya, aktivitasnya selalu ramai. Betul. Selalu ramai, didatangi oleh para pengunjung, para pendukung untuk silaturahmi. Dan yang menarik dalam perjalanannya ini, ternyata banyak pengunjung yang datang untuk minta karomah, Minta berkah. Karomah. minta berkah. Bahkan ada yang berdoa. Jadi saya cek di Google ya Mas ya, saya cek di Google, bener nggak sih ada rumahnya Pak Jokowi udah berubah jadi Tembok ratapan Solo. Tempat destinasi baru nih. Ya, destinasi religi ya. Nih, seperti di layar ya. Ya. Bener kan? Tembok Nah, ratapan. ternyata di Google emang bener Mas. Mau ada bener kan? Memang ada tembok ratapan Solo. Di sini tertulisnya sinagoge di Surakarta, Jawa Tengah. Sinagoge. Sinagoge. Nah, kalau kita cek arti sinagoge itu sinagog ya bahasa Itu berasal ininya. dari tempat ibadahnya orang Yahudi. Iya, itu tempat pusat ibadah orang Yahudi yang berfungsi sebagai tempat belajar, pertemuan komunitas, dan pusat pendidikan. Nah, Mas, yang menarik, kenapa kok di era demokrasi digital, kultus individu masih terus berlangsung dan kayaknya menguras logika kita? Iya. Ini ya cukup menarik jadi pembahasan karena di era yang sangat AI, ya, ternyata masih ada yang begini-begini ya. Meskipun ini kita tidak menyalahkan apakah itu memang didesain khusus, kita juga nggak ngerti secara ini. Apakah itu karena spontanitas dari warga yang cinta kepada Pak Jokowi, kita juga terlihatnya seperti itu ya. Nah, cuman anehnya di era yang sangat terbuka komunikasi dan orang bisa ngomong apa saja, ternyata sebeginian itu masih ada gitu. Era-era seperti ini yang mestinya tahun-tahun 70-an, tahun 60-an, atau di era-era di negara-negara yang memang lebih fokus cenderung ke otoritarianisme, yang foto-foto para pemimpinnya itu segaban segede-gede ada di tiap perempatan. Ini ya belum ke sana sih, cuman kalau ini nanti dibiarkan tidak diberikan gambaran yang baik, bisa jadi menuju ke sana kalau kita khawatirkan ya. Nanti anak-anak muda akan didesain untuk seperti ini ya, sayang sekali. Ya, kan mereka datang pakai bis. Betul. Mereka duduk di depan rumah sambil berdoa, sambil berzikir. Ya. Seharusnya kan kalau saya jadi tuan rumah, saya bilang jangan begitu. Iya, betul. Mestinya nggak boleh, tapi kayaknya udah diminta ya untuk tidak melakukan hal yang berlebihan kayaknya. Ya. Coba Dari kita lihat, pihak tuan rumah. kita lihat video dulu ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi sebenarnya nih, biar kita lebih jelas nih. Mencium dan menjilat tembok ini dengan penuh. Ya Allah,
Karim. Izinkan ya Allah. Kami berdoa kepada Engkau ya Allah untuk keselamatan dan kami Bapak Jokowi. Gimana Bu perasaannya? Perasaannya sangat bahagia bisa berkunjung ke rumah Bapak Presiden yang Bapak santri kita. Bapak santri kita. Semoga dia panjang umur, diberkahi kehidupannya. Dan kita semua warga Banyumas mendukung dengan sepenuhnya. Mudah-mudahan beliau Kuat ya menghadapi fitnah-fitnah. segalanya. Amin, amin ya Rabbal. Masya Allah. Terima kasih Bu. Ibu siapa namanya? Salam buat Bapak Jokowi dari Banyumas yang berkunjung ke sini, Pondok Pesantren Yayasan Hidayatul Khalil dan Maidin Hidayatul Tolab, pengasuh Bapak Kiai Rama Mustali dan Bapak Khofifuddin. Masya Allah. Nama siapa Bu? Fokusnya. Oke, terima kasih Bu. Sehat selalu ya. Amin, 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 amin. Bapak siapa nih Bapak? Pakai sandal. Kayak angkat-angkat. Bu, Ibu siapa namanya? Salam buat Bapak Jokowi dari Banyumas yang berkunjung ke sini, Pondok Pesantren Yayasan Hidayatul Khalil dan Maidin Hidayatul Tolab, pengasuh Bapak Kiai Rama Mustali dan Bapak Khofifuddin. Masya Allah. Nama siapa Bu? Fokusnya. Oke, terima kasih Bu. Sehat selalu ya. Amin, 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 amin. Bapak siapa nih Bapak? Pakai sandal. Kayak angkat-angkat. Oke, itu Mas. Silakan dikomentari. Iya. Sebenarnya mengagumi seseorang itu sah-sah saja. Apalagi seorang bekas pemimpin tertinggi di Indonesia yang 2 periode, tentu mereka sudah mungkin merasakan dulu Pak Jokowi banyak membantu mereka, kebijakannya baik, itu satu hal yang wajar lah, yang lumrah. Cuman mungkin yang perlu digarisbawahi adalah apakah ekspresinya harus dibuat sedemikian rupa ya, sehingga menjadi seperti itu. Ya. Saya yakin juga itu bukan bagian apakah Pak Jokowi menghendaki itu juga belum tentu, bahkan bisa jadi tidak gitu. Cuman simbol kecintaan orang, masyarakat yang berkunjung ke sana ke rumah Pak Jokowi ini juga menarik perhatian banyak orang lah ya. Ya. Mungkin ya namanya dulu 10 tahun memimpin ya dekat dengan rakyat bisa jadi, karena dulu kan terkenal dengan blusukannya gitu kan. Ya, mungkin sekarang kan Pak Jokowi juga memiliki peran yang pengen tetap dekat dengan masyarakat, juga tidak ada larangan di situ. Gitu. Kita juga punya presiden yang karismatik. Ya. Presiden pertama kita, Bung Karno. Ya. Itu jasanya luar biasa. Biasa. Kita punya Presiden Soeharto, 32 tahun lebih lama pemimpin. lagi. Tapi ya nggak pernah juga didatengin sampai orang bersolawat seperti itu ya. Betul. Gitu. Jadi banyak orang menyampaikan bahwa sebenarnya Pak Jokowi menikmati juga sih. Nah. Iya. Situasi ini jadi agak ada dari sisi momentum politik dimanfaatin juga Iya. gitu. Karena sebenarnya kalau tuan rumahnya mau ya Tidak boleh. nggak boleh, kunjungan dihentikan, Bapak harus istirahat Iya. gitu. Dan tidak boleh ada sholawat di depan rumah, ditutup segala macam gitu. Sebenarnya sih bisa ya kalau Iya. kita mau, cuma pertunjukan yang kita lihat ini jadi gimana gitu, kita ngelihatnya jadi agak nggak biasa gitu maksudnya. Banyak komen-komen di Instagram, di sosial media tuh bilang lebih baik Pak Jokowi mengajar, mengaktifkan diri keluar, berdiskusi, cari segala macam gitu, daripada menunggu orang datang untuk
cuman sekedar melihat, mendoakan segala macam. Tidak dilarang, cuma ada hal yang lebih positif sebenarnya bisa dikerjakan aktif di kegiatan sosial, segala macam lah gitu. Jadi lebih bermanfaat lah dibanding pertunjukan-pertunjukan ini yang di hadapan masyarakat Indonesia. Gitu. Iya. Toh dari sisi konstitusi kan sebenarnya Pak Jokowi ini kan sudah 2 kali jadi presiden, apakah masih punya keinginan untuk politik? Kan tidak juga. Enggak, udah selesai harusnya. Enggak, kan artinya bukan target politik praktis lagi ya. Mestinya seorang mantan presiden 2 periode untuk berbakti kepada bangsa dan negara dalam bentuk yang berbeda kan. Dalam bentuk menyusun yayasan, mendirikan apalah gitu. Berbagi di kampus-kampus, ya, di berbagi pengalaman kan, atau jadi pembicara di berbagai negara gitu kan. Memang itulah seorang seorang mantan pemimpin gitu. Karena pemimpin yang sekarang kan juga nanti punya persepsi yang berbeda. Iya. Kayak Pak SBY kan kemarin ngeluarin lelang ya. Ya. Lukisan. Pak SBY main lelang lukisan kuda api. Yang 6,5 miliar kan? Dan harganya 6,5 miliar. Betul. Dan itu disumbangkan untuk warga yang tidak mampu ya. Dan itu kan lebih positif ya sebenarnya gitu. Jadi dan Pak SBY juga tetap bisa bertemu dengan banyak orang dengan dia naik bis pribadi, melukis di tempat-tempat indah, kemudian datang ke rumah makan, bisa menyapa segala macam. Menurut saya itu lebih sehat sih sebenarnya yang kayak gitu. Tapi ya ini pilihan dari Pak Jokowi dan teman-temannya ya. Ini sebuah pilihan, cuma kita melihatnya ada hal yang lebih bagus untuk bisa dilakukan supaya kewarasan bangsa ini jadi bisa lebih berkembang lah gitu. Daripada sekedar datang untuk, kan kita nggak enak ngeliat ada bapak-bapak megang tembok, megang pagernya Pak Jokowi sambil berdoa tuh kayak apa gitu. Terus bahkan jarang juga saya lihat kalaupun ada kiai yang rumahnya didatengin kemudian disolawatin tuh kayak nggak. Karena sholatnya di masjid gitu, bukan di depan tempat tertentu yang memang. Iya, bukan di depan rumah gitu kan. Ada ini khusus ya. Jadi pengkultusan individu ini khawatir agak berlebihan. Sebenarnya kan dalam Islam sendiri kan tidak boleh. Rasulullah juga nggak minta dikultuskan kan? Nggak mau. Gitu. Nggak minta dikultuskan, nggak minta karena gini Mas, kata Ali bin Abi Thalib tuh berharap pada manusia itu adalah sakit hati yang direncanakan. Betul. Gitu, makanya kita nggak boleh mengkultuskan seseorang. Iya. Gitu. Iya. Yang ada kekecewaan aja, ntar. Makanya menyematkan gelar khusus kepada manusia yang masih hidup pun harus diperhitungkan kan. Misalnya pahlawan gelar tertinggi gitu. Jadi kalau masih hidup kan masih berpotensi untuk menjadi bukan pahlawan. Iya. Makanya dia masih bisa jadi penjahat kan? Iya, nanti dikoreksi lagi dong penghargaannya. Kan nggak mungkin kayak gitu. Makanya ini juga orang yang biasanya mendapatkan orang yang dicintai oleh masyarakat itu biasanya ilmunya tinggi, kemudian ketika kekuasaannya juga digunakan untuk memakmurkan masyarakat itu akan terlihat kok. Tidak perlu ada pengerahan massa segala. Akan terlihat seperti misalnya makamnya Gus Dur ya di Jombang. Itu nggak pernah sepi. Sampai hari ini nggak pernah sepi. Oh gitu ya? Iya, nggak pernah sepi dari pengunjung. Karena kita tahu selain presiden Gus Dur juga kiai ya, keturunan kiai besar, kemudian juga punya massa yang sangat banyak gitu. Jadi mudah-mudahan ya ini bukan bagian dari itu, bukan bagian dari upaya kultus individu yang ya kalau imbauan dari ajudannya ya bahwa masyarakat tidak perlu berlebihan begitu ya sangat baik. Artinya memang perlu kecintaan itu bisa disampaikan dalam bentuk lain lah. Datang untuk menanyakan kesehatannya Pak Jokowi yang sekarang lagi pemulihan gitu kan akan lebih baik gitu ya.